mahasiswa-mahasiswa kita yang tanda kutip ya, dianggap nakal, itu dibawa ke pesantren. Waktu itu awalnya ke pesantren Mendede Imam Koso. Sebelum kita punya padang lampir. Iya, sebelum. Awalnya deg-degan. Minggu pertama itu masih adaptasi, masih susah untuk bangun tengah malam, apalagi tahajudnya terus nggak tidur sampai pagi. Nah itu bangun Anda. Iya. Apalagi kalau ada ayah bunda bangun nak. Yang membedakan dengan dulu dengan sekarang, karena sekarang ini sudah ber-SKS 6. Beberapa waktu lalu dosen pimpinan pesantren itu diundang ke Dikti ya untuk presentasi di sana untuk dijadikan sebagai salah satu model pendidikan proyek karakter contohan ya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gunawan Songki, host di program podcast Universitas Muslim Indonesia, yang seperti biasa di dalam program podcast YouTube resmi Universitas Muslim Indonesia bernama UMI Makassar. Kita selalu mengangkat tema-tema menarik, isu-isu terkini yang menghadirkan narasumber yang kompeten dalam membahas tema-tema tertentu. Nah, salah satu yang menarik saat ini di Universitas Muslim Indonesia adalah program pencerahan kalbu bagi mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, pada program-program pencerahan kalbu kurang lebih 2 tahun belakangan itu dilaksanakan secara offline, dan sebelum 2 tahun yang lalu itu dilaksanakan secara offline. Nah, 2 tahun belakangan itu dilaksanakan secara online. Itu diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang kemudian memporak-porandakan seluruh sistem kegiatan, bukan cuma di sistem di negara kita, bahkan itu berdampak pada berbagai kegiatan di institusi pendidikan seperti Universitas Muslim Indonesia, khususnya dalam program pencerahan kalbu yang menjadi program unggulan Universitas Muslim Indonesia di pesantren unggulan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Nah, menarik pada saat ini kita telah menghadirkan Wakil Rektor 4, yaitu Bapak Al-Mukarram Dr. Haji Ishak Samad MA, Wakil Rektor Bidang Tata Kelola Kampus Islami dan Pendidikan Karakter. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustaz? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah Sehat walafiat. Tambah keren nih. Terima kasih. Saya agak grogi di sampingnya. Terima kasih. Sampingnya Guruta ini. Jadi agak-agak ya harus menunduk sedikit ya kalau di sampingnya Pak Kiai. Nah, yang selanjutnya narasumber kedua, ini juga sebenarnya penting untuk diketahui bagaimana kemudian apa sih yang menarik dari pesantren ini, dari program ini bagi mahasiswa gitu. Nah, kita juga telah menghadirkan salah satu mahasiswa terkeren menurut saya. Ini salah satu mahasiswa keren di Universitas Muslim Indonesia, yaitu bernama Syuaibah. Syuaibah ini adalah seorang mahasiswa dari program studi komunikasi penyiaran Islam atau biasa disingkat KPI angkatan 2018. Apa kabar Syuaibah? Alhamdulillah baik Kak. Agak-agak merah pipiku kurang. Nah, Syuaibah ini alumni dari program pesantren pencerahan kalbu Universitas Muslim Indonesia. Nah, langsung saja ini Ustadz. Pertama-tama ini kan pesantren ini program unggulan Universitas Muslim Indonesia sebagai wadah pencerahan kalbu bagi mahasiswa. Nah, program-program pembinaan karakter seperti ini kan banyak juga di universitas lain. Perguruan tinggi lain itu juga punya program-program pembinaan karakter. Nah, UMI itu punya program pencerahan kalbu berbasis pesantren. Nah, kira-kira apa sih yang menarik dari itu, Ustadz? Saya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sallu ala rasulillah. Jadi UMI memiliki pesantren yang disebut dengan pesantren unggulan mahasiswa, diberi nama Darul Mukhlisin pada Lampe, ya sekitar 1,5 jam 2 jam dari sini ya ke wilayah daerah Pangkep sana. Apa yang menjadi pembeda ya, katakanlah keunggulan dari pesantren pencerahan kalbu UMI ini? Ya pertama memang pesantren ini khusus untuk mahasiswa. Nah, jadi di pesantren kan banyak ya. Ini khusus untuk mahasiswa Universitas Muslim Indonesia dan juga seluruh sivitas akademika. Karena selain mahasiswa yang mondok di sana selama 1 bulan lebih ya, kurang lebih, kemudian juga dosen, karyawan,
bahkan seluruh pimpinan UMI itu tidak akan bisa memegang amanah ya di UMI ini kalau tidak lolos dari pencerahan kalbu. Itu satu. Nah, program jadi sangat wajib gitu ya. Iya. Wajib bagi seluruh, bukan hanya mahasiswa tapi seluruh sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia. Yang kedua, di pesantren pencerahan kalbu UMI ini memang khusus fokus ya. Jadi fokus untuk memang bagaimana mencerahkan kalbu mahasiswa, belajar agama, belajar ibadah, praktikum ibadah, dan juga bagaimana memang membentuk karakter. Ya, kemarin baru saja ada kebetulan acara di sana pelatihan manajemen tangga bencana, dan kemudian pesertanya ada dari Palu, dari Gorontalo. Mereka juga ikut sholat, ya, ikut ibadah, dan setelah itu mereka berkata, subhanallah, ini UMI punya pesantren yang luar biasa ini ya. Oh, Sulawesi itu programnya? Iya, Sulawesi ya, regional 4. Nah, itu mereka sangat kagum. Dia bilang selain luas areanya, di sini suasananya adem. Kemudian itu sikir-sikirnya betul-betul menenteramkan hati menurut mereka, dan dia bilang, mereka katakan inilah pendidikan karakter. Namanya pendidikan itu memang harus kebersamaan seperti ini, jadi jamaah dan seterusnya. Ya, karena itu itu antara lain ya keunggulan dari pesantren ini dibanding dengan pesantren-pesantren yang lain yang ada baik di perguruan tinggi maupun di pesantren-pesantren di tingkat santri-santri yang ada. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini Ustadz, kenapa harus pesantren gitu sebagai, kenapa bukan semacam pelatihan karakter misalnya 3 hari, atau kan ada juga program yang 2 mingguan seperti itu. Kenapa sih harus program berbasis pesantren seperti ini, Ustadz? Ya, jadi memang sejak dulu kan pesantren kita ini alhamdulillah bulan September ini sudah berulang tahun. Kemarin ini baru saja yang ke-22 tahun. Ya. Alhamdulillah. Jadi didirikan sejak tahun 2000. Ya, jadi waktu itu memang sejarah pendiriannya ditemukan fenomena bahwa mahasiswa-mahasiswa kita yang tanda kutip ya dianggap nakal, itu dibawa ke pesantren. Waktu itu awalnya ke pesantren Mendede Imam Koso. Oh, sebelum kita punya Padang Lampet. Iya, sebelum kita punya Padang Lampet. Nah, di sana jadi pulang kembali ke kampus dari pesantren itu ternyata ada perubahan karakter dari mahasiswa, dan kemudian ada orang yang memberi wakaf di sana, ya. Kemudian awalnya dikembangkan sebagai tempat penggemukan sapi, ya, dan mendatangkan ahli dari Australia. Tapi kemudian gagal, ya. Nah, maka pimpinan waktu itu, kita jadikan saja pesantren, dan jadikan pesantren mahasiswa. Alhamdulillah tahun 2000 itu dibukalah pesantren pencerahan kalbu itu di sana. Dan mengapa harus pesantren? Karena disitulah memang ditemukan ciri khas. Ya. Kalau misalnya dalam bentuk pelatihan 1 hari 2 hari, dalam bentuk pengetahuan knowledge mungkin bisa ya, keterampilan bisa. Tapi dalam bentuk psikomotor, aplikasi akhlakul karimah, pembiasaan, terutama salat tahajudnya, zikirnya, hafalannya. Kalau hanya 2-3 hari, ya mungkin bisa tahu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, yang disentuh di sana itu adalah hatinya, kalbunya. Nah, itu dibutuhkan memang pesantren seperti itu. Yang biasanya istilahnya Prof. Mansur Ramli, ketua pembina, proses habituasi. Betul. Proses pembiasaan. Gitu. Karena memang karakter itu bisa muncul dari pembiasaan yang baik. Iya, betul. Syuaibah, saya kembali ke Syuaibah dulu ya, karena kayaknya tidak sabar juga ini mau juga cerita pengalamannya ini soal kegiatannya ini sebagai alumni di pesantren yang sekarang berstatus masih mahasiswa UMI. Nah, Syuaibah ini, Syuaibah dulu ikut pesantren tahun berapa? 2018. Berarti sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Otomatis full 1 bulan. Full 1 bulan. Ya. Nah, itu orang ikut pesantren, kemarin kan saya sempat dengar, kebetulan saya juga alumni di sana. Cuman mungkin pendengar ini, penonton tidak mau percaya sebelum terverifikasi langsung dari orang kedua dan lain-lain. Makanya saya mau perkuatin dari Syuaibah. Yang katanya itu kalau minggu pertama itu kita sempat merasa,
membosankan, capek dipaksa bangun, tapi di minggu terakhir malah kita tidak mau pulang karena sudah menikmati prosesnya di sana. Nah itu kira-kira bagaimana Syuaibah yang Syuaibah rasakan itu selama di sana? Betul sekali tuh Kak, apalagi saya yang basicnya memang bukan dari pesantren, jadi pada Lampe ini merupakan pesantren pertama untuk saya pribadi. Jadi untuk saya waktu pertama sekali masuk pada Lampe, melihat, mendengar rumor-rumor yang ada di sekitar, awalnya deg-degan. Minggu pertama itu masih adaptasi, masih susah untuk bangun tengah malam, apalagi tahajudnya, terus nggak tidur sampai pagi. Nah, itu bangun Nanda. Iya. Apalagi kalau ada ayah bunda, bangun nak. Nggak boleh masbuk, nggak boleh terlambat. Terus minggu berikutnya mulai beradaptasi, merasakan kebersamaan, enaknya di sana. Jadi di sana benar-benar, apalagi benar-benar hati itu jadi tentram, tenang, didukung dengan suasananya di sana, kebersamaannya. Apalagi bukan cuman hati yang dirawat di sana, tapi raga juga. Iya, sebenarnya bagi tambah anak sehat kos, ya. bagi terutama anak kos Pak. Anak kos yang makannya cuma 1 kali sehari, di sana 3 kali makannya sehari. 3 kali sehari dan teratur ya. Iya, Teratur ya. Teratur, jam makannya teratur. Jam makan teratur. Iya, sebenarnya kalau anak kosan itu sebenarnya itu kesempatan untuk menambah berat badan itu. Ya, kebersamaannya dengan satu baki itu katanya ya. Satu baki kemudian dimakan bersama-sama. Ini joy and sorrow ini, suka dan duka itu terasa sekali. Ya, terasa sekali. Apalagi ada juga anunya Kak. Jadi setiap hari Minggu itu ada menu spesial. Menu favoritnya anak-anak pada Lampe. Jadi hari Minggu itu ada ayam. Setiap hari Minggu. Ayam santan ya. Ayam andalan. Iya, ayam andalan. Jadi Syuaibah sering angkat baki kalau gitu. Ya sering. Atau Karena kan jangan dijadwal Kak. Oh iya. Bergiliran ya. Bergiliran. Iya. Nah, menarik sekali nih. Ternyata banyak cerita-cerita menarik ini soal mahasiswa di kegiatan pesantren ini. Nah, apa yang paling berkesan itu bagi Syuaibah itu selama ikuti proses pesantren ini? Zikirnya Kak. Zikirnya. Kenapa? Ada apa dengan zikirnya itu? Apa yang dirasa itu ketika membaca zikir khasnya pesantren Darul Mukhlisin ini? Dari semua zikir pokoknya pada Lampe suaranya Ayah Yunus itu kena sekali. Suaranya Ayah Yunus memang khas dia punya khas suara. sekali suaranya. Jujur banyak mahasiswa yang sangat mengidolakan beliau. Betul. Ya, zikirnya utamanya yang pimpin zikir Ayah Yunus. Ada yang favorit ya. Ada yang favorit. Mungkin mahasiswa lain punya favorit. Betul. Cuman bagi Syuaibah Ayah Yunus yang paling the best lah. Nah, saya kembali lagi nih Ustadz, karena dari Syuaibah ini cukup menarik juga ini sebenarnya. Nah, kita untuk konteks saat ini Ustadz. Nah, kemarin kan digelar secara online. 2 tahun terakhir. Nah, model online-nya itu kemudian sifatnya 15 hari saja. Nah, saat ini kemudian digelar, kan kebetulan sekarang lagi berlangsung, digelar secara offline, gelombang pertama artinya pasca pandemi. Nah, itu apa pertimbangannya sampai mau gelar itu? Jadi memang selama pandemi itu kita melaksanakan secara online ya. Dan alhamdulillah mengapa dilaksanakan, karena itu kebijakan dari Pak Rektor pimpinan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang mau selesai, karena itu kan program wajib ya, angkatan 2019 ke bawah pencerahan kalbu itu wajib, belum ber-SKS, sementara mahasiswa angkatan 2000 sampai seterusnya itu sudah ber-SKS 6. Nah, jadi mahasiswa kita yang 2019 ke bawah itu yang mau selesai, nah kalau tidak mau dilaksanakan secara offline kan tidak boleh ya sama pemerintah, kan itu dilaksanakan secara online untuk bisa mereka menyelesaikan, karena tidak bisa selesai di UMI mahasiswa itu kalau tidak lulus pencerahan kalbu. Akan itu dilaksanakan secara online. Walaupun online itu dilaksanakan misalnya seluruh peserta itu di mana saja dia berada, tetapi jadwalnya tetap sama. Cuma memang tetap bangun jam 4, sholat tahajud di sana, hafalannya tetap, materinya sama. Cuma tempatnya aja, ya ada yang di rumah, yang kalau offline ya di pesantren. Nah, terus untuk kontrolnya, bagaimana mengontrol mahasiswa itu secara online gitu ya, ya memang beda lah ya. Beda kalau misalnya itu di pesantren gitu.
Tapi kemudian setelah pandemi ini mulai belum berakhir ya, tapi sudah mulai terkontrol. Kemudian kita juga sudah bisa beraktivitas di luar ruangan dengan baik, tapi belum full juga. Jadi baru angkatan pertama ini Pak Rektor dan pimpinan di sana menyebutnya pesantren pencerahan kalbu hybrid ya. Jadi kita hybrid. Masih mix. Jadi 30 hari. 10 hari itu 20 hari online, 10 hari offline. Tapi itu zigzag. Jadi 10 hari itu semuanya dulu online karena laki-laki perempuan ya. Jadi 10 hari online semuanya. Setelah 10 hari masuk perempuan, mahasiswi. Secara offline 10 hari di sana. Yang laki-laki tetap ikut secara online. Gitu. Selesai 10 hari perempuan offline, maka laki-laki masuk 10 hari. Tapi yang wanita yang sudah offline tadi ikut lagi di online selama 10 hari juga. Gitu. Jadi disiksa. Ya, mengapa? Karena memang ya kita ada satuan terpisah ya. Tidak boleh antara laki-laki perempuan itu bersamaan di sana. Apalagi ini kan banyak ya, lumayan banyak. Angkatan pertama ini sekitar 650 orang. Dari Fakultas Mahasiswa Baru Fakultas Teknik dan Mahasiswa Baru Fakultas Agama Islam UMI. Ya. Masih ada kemungkinan kegiatan pesantren ini kembali seperti dulu, Ustaz? Ya, insya Allah. Jadi kalau misalnya pemerintah sudah menetapkan bahwa pandemi ini sudah berakhir, maka insya Allah kita akan kembali seperti dulu. Ya, jadi 30 hari offline di sana. Yang membedakan dengan dulu dengan sekarang, karena sekarang ini sudah ber-SKS 6. Ya, jadi kalau dulu zamannya Sueba wajib saja, hanya wajib saja. Jadi nanti ada yang nanti mau selesai mau ujian skripsi baru mau ke sana. Itu tidak masalah waktu itu. Sekarang tidak bisa karena harus dibelanja di mata kuliahnya. Kalau misalnya tidak lulus, dia sudah belanja di semester 1, tidak lulus di situ, kan nanti kasihan ya, IP-nya langsung anjlok ya karena 6 SKS itu ya. Jadi mahasiswa yang ikut sekarang ini lebih serius ya. 6 SKS. Ini lebih tinggi daripada skripsi kayaknya, Ustaz. Iya, lebih tinggi dari skripsi, lebih tinggi dari KKN gitu ya. Ya karena itu tidak boleh main-main lagi untuk di sana. Betul-betul serius untuk diikuti supaya bisa lulus dengan baik. Ya. Kayaknya waktu itu kalau sudah ber-SKS saya bisa cum laude sudah ini, Ustaz. Ya, betul. Begitu juga dengan Syuaib, kayaknya nanti bisa cum laude itu, cuman sayangnya kan belum ber-SKS. Tapi itu namanya proses. Iya. Artinya sekarang ini selain wajib, dia juga ber-SKS. Ya. Makanya bersyukurlah generasi saat ini ikut pesantren. Betul. Dia punya prestisius tersendiri. Nah, gelombang berikutnya itu apakah masih pakai metode yang sama lagi dengan zigzag ini? Ini kan gelombang pertama ini pasca pandemi. Apakah masih pakai metode? Ya, jadi nanti gelombang pertama ini berakhir tanggal 4 Oktober ya, insyaallah, dan kemudian biasanya itu istirahat dulu 4 hari. Setelah itu tanggal 8 mulai lagi gelombang kedua. Ya, nanti itu insya Allah Fakultas Hukum ya. Karena alhamdulillah tahun ini Fakultas Hukum lumayan banyak mahasiswa barunya. Ditambah nanti mahasiswa yang terbengkalai, terutama yang 2019 ke bawah itu yang belum lulus ya, itu mereka juga ikut. Itu insya Allah mulai tanggal 8 tetap sama formatnya, kecuali kalau misalnya akhir bulan ini tiba-tiba atau awal bulan depan terus Presiden, pemerintah katakan pandemi sudah berakhir di Indonesia, maka semuanya sudah langsung offline. Seperti yang dulu. Seperti yang dulu, gitu. Ya, insya Allah. Kalau di ini Ustadz, sistem pembelajarannya, kurikulumnya itu sebelum pandemi dengan pasca pandemi saat itu, apakah ada yang berubah? Mulai dari kelas-kelasnya, mata pelajarannya. Betul. Ya, jadi kan memang sejak tahun 2020 ini dengan ber-SKS itu, mata kuliah yang selama ini seperti akidah syariah akhlak itu yang dulu menjadi mata kuliah ciri khusus di kampus 2 UMI. Tapi begitu dibawa pencerahan kalbu itu dijadikan ber-SKS, maka mata kuliah akidah syariah akhlak itu diselesaikan di sana. Jadi dulu juga ada di sana akidah syariah akhlak, tapi di sana implementasinya. Nah, sekarang teori dan implementasinya itu dilaksanakan di sana. Ya, sehingga penanaman tentang keimanan, selain itu knowledge-nya, pengetahuannya,
juga langsung dipraktekkan ya. Praktekkan melalui implementasi dari Asmaul Husna gitu ya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena itu bagaimana kita mengasihi sesama, mengasihi alam dan seterusnya itu langsung dipraktekkan ya. Begitupun syariah ibadahnya. Jadi kalau teorinya terkait dengan ibadah, sholat wajib, sholat sunat, ya itu di sana langsung dipraktekkan, ya kan, sholat wajib, sholat sunat, sholat malam. Jadi bukan lagi 5 waktu, tapi 7 waktu. Ada sholat duha, ya kan, ada sholat tengah malam, ya, sehingga betul-betul dipraktekkan. Begitu apalagi akhlak. Itu akhlak sudah memang selain teorinya juga langsung dipraktekkan karena di sana seluruh dosen laki-laki dipanggil ayah, wajib. Seluruh perempuan dipanggil ibu. Mengapa begitu? Karena ya dosen itu dianggap pengganti dari orang tua di wilayah kampus ya, apalagi di wilayah pesantren. Selain lebih mendekatkan diri, secara psikologi. Cuma memang hati-hati juga ya, karena kalau ada anak kandung ya, seperti misalnya saya ada yang panggil mahasiswanya, saya mau panggil ayah, ada anak saya di situ. Wah, ini ayah saya juga punya. Kenapa ada saudara saya yang lain? Ya, tapi itu anekdot saja. Tapi ditanamkan bahwa dengan panggilan itu ada kedekatan ya. Secara psikologis bahwa ini adalah anak didik kita harus bina sama seperti mendidik anak-anak kita sendiri gitu. Mahasiswa juga begitu, ini ayah saya, ibu saya, ya tentu saya akan hormati, saya akan hargai gitu. Ya, jadi pendidikan soal iman, Islam, ihsan ada semua di sana. Sudah di sana. Di sana semua dirangkum semua di sana. Di sana. Selain itu juga memang di sana diterapkan sudah punya hafalan-hafalan ayat, surah-surah pendek ya. Sehingga yang laki-laki itu bisa jadi imam minimal di keluarganya. Ya, bahkan ada yang ya sudah bisa jadi imam di masjid ya, kalau tarwih misalnya ya, dan seterusnya. Nah, terakhir ini kayaknya Sohaibah juga mau cerita lagi ini. Mau curhat lagi. Nah, Sohaibah terakhir ini mungkin kan Sohaibah sekarang statusnya senior, banyak nih adik-adiknya tuh, sudah banyak adik-adiknya yang akan mengikuti dan sementara mengikuti. Ini apa pesan khusus ini Sohaibah untuk adik-adik nanti ini yang akan mengikuti dan juga yang sementara mengikuti sekarang? Untuk adik-adik yang sementara mengikuti, kalian harus lebih sungguh-sungguh lagi karena pada lempe ini tidak akan terulang satu kali di dalam satu kali kalian mengikuti perkuliahan di UMI. Sangat rugi sekali kalau misalkan kalian melewatkan setiap hal-hal yang menarik, begitu banyak hal menarik. Kalau saya dulu kan offline Kak, offline, jadi banyak sekali hal-hal yang tidak akan kita dapatkan di perkuliahan kecuali di pada lampe. Ya, terutama itu tadi yang disebut makan bersama ya. Iya, makan jadi bersama. Ada yang pernah cerita sama saya yang alumni ya. Jadi dia sudah menjadi anggota DPR. Terus ketemu saya di pesawat. Ayah, saya pernah diajar, saya pernah di pada lampe. Wah, itu teman saya yang lain saya ketemu, wah saya pernah makan satu baki. Jadi suasananya sampai maksudnya dia tidak beda jurusan ya. Pada saat itu, nah inilah juga filosofinya memang mengapa seperti itu, supaya memang ada keakraban antar mereka. Jadi begitu berjamaah makannya, berjamaah doanya, berjamaah asramanya ya. Ya, sehingga setelah selesai di mana-mana persaudaraannya itu tetap utuh gitu ya. Iya. Memang sangat menarik sebenarnya. Tidak akan ada habisnya ini. Betul. Mengulas pesantren program mahasiswa unggulan Darul Mukhlisin UMI pada Lampe. Nah, sekedar informasi, program ini juga banyak mendapat apresiasi dari berbagai tokoh. Betul. Bahkan beberapa waktu lalu dosen pimpinan pesantren itu diundang ke Dikti ya. Untuk presentasi di sana, untuk dijadikan sebagai salah satu model pendidikan proyek contohan ya di Indonesia. Bahkan Direktur BNPT Direktur Pencegahan BNPT itu pernah datang ke sini dan meminta kurikulumnya itu untuk kemudian mau disebarkan ke perguruan tinggi lain, karena di sana kan memang bukan hanya mahasiswa UMI, ada dari UNM, ada dari Stikes yang pernah datang. Bahkan dari Polda ya, itu calon-calon polisi juga ikut sana, itu sebelum pandemi semuanya ya.
berkahnya Darul Mukhlisin Umi ini ternyata bukan cuma dinikmati oleh orang Umi. Betul. Ini juga orang yang di luar Umi juga mendapat berkah dengan mengikuti program. Iya, bahkan waktu yang lalu ini orang dari Amerika ya datang ke sana. Oh iya, iya. Mengunjungi pesantren. Ada non muslim juga yang mengunjungi ke sana. Jadi dan mereka sangat terpukau melihat program-program yang ada di sana. Terpukau melihat bagaimana pendidikan karakter ini yang tidak hanya pendidikan agama saja, tapi juga bagaimana menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai toleransi, ya, nilai moderasi dalam beragama, ya, sehingga bisa bergaul dalam dunia global. Ini sangat sejalan dengan visi misi UMI untuk terutama dalam visi misi rektor ini untuk menjadikan UMI Embracing Smart University menuju World Class University. Ya. Nah, menarik sekali. Jadi UMI bukan hanya unggul dari segi akreditasi, program pendidikan moral juga sebenarnya kita unggul. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita obrolkan ini, Suaibah dan Pak Wakil Rektor 4. Menarik sekali dan sangat banyak informasi yang sebenarnya mungkin orang di luar sana masih kurang tahu atau masih kurang paham tentang program ini. Nah, mungkin itu sekian saja dari obrolan kita pada saat ini, pada siang yang luar biasa ini. Saya bersama teman-teman yang bertugas, saya Gunawan Songki selaku host mengucapkan terima kasih banyak dan terakhir mengingatkan kepada seluruh penonton YouTube UMI Makassar untuk senantiasa mengupdate informasi terkait Universitas Muslim Indonesia, salah satunya lewat channel ini dengan mensubscribe dan like, khususnya juga komen lah. Nah, teman-teman sekalian, seluruh pendengar, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan ucapan wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.